Siapa sangka, di tengah padatnya pusat ibu kota, masih ada loh tempat ngopi sekaligus nongkrong asyik dengan sensasi seruputan kopi yang berbeda. Dari kedai yang disebut-sebut tertua, sampai kafe yang ada di tengah pasar barang bekas. Mas, saya mau nanya, ini yang bikinin kopi saya tadi siapa ya? Gak usah khawatir, karena ini kopi paling enak yang pernah saya minum. Di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Bakul Coffee menjelma menjadi salah satu kedai kopi klasik yang bertahan di era modern. Telah ada sejak 150 tahun silam, bahkan di masa penjajahan, kedai ini kini telah dikelola oleh generasi kelima Liao Texun, sang pencetus Bakul Coffee. Uniknya, meski berada di tengah dinamisnya kota yang bergerak cepat, kedai ini masih mempertahankan metode small batch roasting, alias kopi disangrai dengan cara manual dalam jumlah yang kecil dan dibuat hanya untuk kebutuhan setiap hari. Cara inilah yang dipakai Tirta demi mempertahankan rasa selama 1,5 abad. Meski sekarang telah menggunakan peralatan listrik, namun teknik pengerjaannya masih tetap dilakukan secara manual. Semua berdasar ketepatan perhitungan dan juga feeling yang tajam. Ketika dulu zaman ayahnya kakek saya, mereka bahkan menggunakan arang di lantai lalu menggunakan sebuah barel. Itu kan masih konvensional banget ya? Diameter 2 meter itu. Itu diputar menggunakan mesin mobil Jeep waktu itu. Oh iya. Iya. Terus si pemanasnya di bawah gitu ya? Prinsipnya sama aja pada dasarnya. Pun mau yang mesin kecil maupun yang mesin besar, tergantung sensornya saja. Tapi mesin kecil ini kita tidak ada sensor. Makanya ini titik manual yang saya gunakan untuk tetap memastikan kemampuan goreng saya tetap tajam. Salah satu ciri khas kopi di sini adalah gabungan rasa otentik Nusantara, yakni memakai biji Robusta dan Arabica. Mulai dari Gayo Aceh, Timor, Mandailing, sampai Bajawa Flores. Biji kopi di roasting beberapa level, dari ringan sampai dark, untuk kemudian dihaluskan dengan mesin giling manual. Dan itu dulu ketika zaman di awal-awal, kebanyakan orang meminum kopi Robusta karena memang itu kopi yang lebih lebih murah karena dia memang kopi yang lebih tahan banting dibandingkan Arabica. Ketika Arabica mulai naik di popularitas, keluarga saya kebetulan itu juga melakukan percampuran blendnya. Inilah yang membuat sebenarnya kopi Indonesia itu terkenal di satu dunia. Seolah menguatkan kesan klasik, salah satu menu spesial dan juga terlaris adalah kopi tubruk ala Nusantara. Tapi sebelum diseruput, ada tips dan trik agar rasa kopi bisa muncul secara sempurna. Namun saya sendiri melakukannya sedikit berbeda. Nah, bagi mungkin di sini yang beberapa yang saya tambahkan, satu adalah kopi tubruk tidak bisa asal minum ya, karena kalau tidak ngerti cara minum, bubuknya akan keminum dan akan tersedap. Nah, jadi langkah satu adalah kita ambil sendok ini ya, dan kita harus aduk sedemikian ya, kita menciptakan sebuah pusaran air di tengah sini ya. Dan ketika sudah putar dengan cukup cepat, diangkat ya, lalu nanti pusaran tersebut akan menyedot semua bubuknya ke bawah. Oh, oke. Pusaran itu set deh di tengahnya. Ya. Nah, kakek saya akan langsung minum kopi ini panas-panas. Ini saya mau nyobain espresso, pure espresso sama susu. Kata Pak Tirta ini kalau dicobain secara blend langsung dicampur dengan dipisah tuh beda. Saya akan buktikan. Ini sedikit aja ya Pak ya. Ya, aroma apa yang dicium? Ada asem, ada pahit-pahitnya, tapi wangi kopinya itu tajam banget ya. Silakan dicuci dengan susu. Oke. Gimana rasa susunya? Sangat manis? Susunya kenapa bisa jadi manis banget? Ya, itu kenapa saya suka demikian cara minumnya. Dengan ornamen ala vintage yang dominan, ada cerita unik dari mana nama Bakul Coffee muncul. Kakek buyut Tirta dulu mengawali usaha justru dari sebuah warung nasi. Hingga suatu hari datanglah seorang perempuan parubaya yang datang menawarkan biji kopi dengan wadah sebuah bakul dari anyaman bambu. Tak diduga, kopi jualan Liao Texun justru menjadi menu terlaris. Dari situlah keturunan keluarga Liao menyematkan nama Bakul Coffee.
Tetapi memang apa yang kita mau bawa adalah sebenarnya berbagai macam sejarah. Saya mau bercerita lewat tempat pun lewat daripada biji kopi dan yang mereka minum. Itu semua memberikan sebuah cerita bagi pelanggan-pelanggan kami untuk mengetahui bahwa inilah jejak sejarah Indonesia. Secara psikologis, berada dalam suasana lawas atau tempo dulu, ataupun sekedar memandangi barang-barang kuno dan antik, bagi sebagian orang diakui bisa menjadi sebuah terapi kesehatan yang bisa menenangkan hati dan pikiran. Tak heran, kini para pelaku bisnis food and beverage banyak yang menerapkan konsep ala vintage untuk setting tempat berjualannya, agar bisa menghadirkan atmosfer ketenangan dan kenyamanan bagi pelanggannya. Seperti kedai kopi yang satu ini, yang berani tampil beda karena mengambil lokasi yang berada tepat di dalam pusat penjualan barang bekas dan antik di kawasan Kampung Galeri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasilnya, pelanggan rela datang jauh-jauh, bahkan sampai harus mengantri untuk sekedar bisa ngopi sambil duduk dan nongkrong di antara aneka barang lawas yang diperjualbelikan. Berjualan dengan konsep antik tak hanya milik Bagul Coffee saja. Tepat di tengah pusat penjualan barang bekas dan antik, dekat stasiun Kebayoran Lama, ada juga kedai kopi yang justru hidup di tengahnya. Inilah kopi buatan orang rumah, tepat di deretan barang antik Kampung Galeri. Om Ivan, kedai kopi kan sekarang identik sama coffee shop yang gaul, yang keren, kekinian lah ya. Betul. Kayak lah ya gitu kan pakai coffee shop. Kenapa Om Ivan kok bikin coffee shopnya malah vintage di tempat-tempat barang-barang lama kayak gini Om? Ya, karena kan kita kan konsepnya vintage ya, konsep old stuff ya, lebih ke ini barang-barang ini. Jadi saya mau memadukan antara suasana dengan rasa. Jadi rasa itu harus ikut juga dengan suasana vintage gitu. Nah, kebetulan kita kolaborasi dengan salah satu kopi namanya kopi buatan orang rumah, dan saya minta ke mereka untuk bikin konsep dengan gaya vintage gitu, dan mereka mau untuk kolaborasi dengan saya dengan cara manual brew. Eksis sejak 10 tahun silam, suasana klasik ini terbukti tak hanya menarik minat generasi tua semata. Justru kedai kopi ini berhasil menjaring kalangan Gen Z yang menjadikan warung ini sebagai tempat tongkrongan gaul mereka. Ini tempatnya doang yang jadul atau sebenarnya kopinya Om Ivan punya signature sendiri sih yang bener-bener katanya juga otentik gitu loh, beda sama yang lain. Kita nggak punya signature kopi yang terbaik, cuman hasilnya kita punya signature. Cuman kopi yang kita pakai ini, kita pakai seluruh kopi Nusantara. Kita coba kopi seluruh Nusantara. Jadi untuk apa ya? Jadi orang nggak melulu dengan rasa, cita rasa seperti ini. Jadi kita coba dengan kopi-kopi yang ada, yang terkenal di Indonesia gitu. Jadi kita juga mau ngangkat derajat kopi-kopi Indonesia, petani-petani Indonesia untuk bisa menikmati rasa itu ada di Kampung Galeri. Lebih ke kita harus jaga feeling sebenarnya, karena kopi enak itu baik lagi ke feeling kita. Kalau mood kita lagi bagus, wah itu dia pasti enak. Ngaruh ya. Sesuai dengan namanya, yakni kopi orang rumahan, teknik manual brew alias penyeduhan manual menjadi cara penyajian kopi. Meski terlihat sederhana, cara konvensional seperti ini seringkali dianggap lebih sulit karena membutuhkan ketelitian luar biasa. Rasio, suhu, terus dan grinder, sama perhitungan. Jadi dalam satu kopi itu gramasinya beda-beda, terus dengan tingkatan gilingan yang berbeda-beda. Lebih ke kita harus jaga feeling sebenarnya, karena kopi enak itu baik lagi ke feeling kita. Kalau mood kita lagi bagus, wah itu dia pasti enak. Ngaruh ya? Ngaruh banget. Dan perhitungannya ada yang namanya pouring, itu adalah pergerakan tangan untuk berapa ya nih sampai berapa mili. Tak hanya rasa yang dicari, tapi juga sebuah kenyamanan. Begitulah prinsip bagi sebagian penikmat kopi. Karena terkadang yang membuat kopi nikmat tak hanya dari mahalnya harga, tetapi nikmatnya suasana.